Kita akan menganalisis terlebih dahulu ya partnya yang baik ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah partnya itu, anggaplah partnya itu udah proper lah, udah sesuai, kemudian bisa kita olah dia membuat sebuah cetakannya. Nah, dalam hal kemarin ya, kita juga bisa mendapatkan dua kali percobaan ya. Kita bisa melakukan di evaluate, terus kemudian import diagnostik. Nah, di sini dia bisa menilai atau mengidentifikasi ya, mulai dari phase ataupun edge ya. Dan yang kemarin itu adalah phase ya. Jadinya ada phase yang rusak, kemudian itu dibenarkan secara otomatis. Untuk dalam catatan ya, di phase ini dia apa secara visual ya. Kalau misalnya secara visualnya memang sudah oke, sepertinya tidak perlu ya. Karena emang dari sisi perbedaan engine yang dipakai ya, dalam softwarenya itu ya, kalau misalnya emang adanya apa pembuatan partnya itu di software lain kah atau semacamnya, dan itu juga bisa apa dibaca ya, dibaca oleh SolidWorks. Terus kemudian kalau misalnya emang adanya perbedaan itu, nah di sini di dialog box dalam import diagnostik ya, dia akan dimunculkan. Kalau dalam face ya, sekali lagi dalam bentuk catatan, kalau misalnya memang secara visualnya tidak apa-apa ya tidak perlu ya. Nah, kecuali untuk adanya gap seperti ini ya, antara edge-nya. Kalau misalnya kita lihat ada garis biru ya, dan itu dia bolong. Ya. Kita juga bisa melihatnya ya, di bagian sini dan di sini. Cuman kalau misalnya kita nggak memakai import diagnostik ya, ya tinggal kita boundary surface saja ya, kemudian bisa dapat. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kita berikan seperti ini, dan kemudian sudah jadi ya. Nah, seperti itu. Nah, face yang sini ya, kita bisa mendapatkan lagi ya kalau udah apa di dalam gapnya face ini udah dibenerin, terus kemudian oh ada lagi nih masalah nih. Nah, secara visual seperti ini tidak perlu ya. Kalau misalnya kita lihat ya, jadi ini di checklist saja. Nah, nah, seperti ini ya, dia dalam satu baris. Kalau dalam visualnya ya, ya tinggal di ini aja ya. Coba kita genit ataupun ya tinggal dikasih warna ya, sesuai dengan referensi warnanya. Seperti itu. Nah, itu dari sini Bapak-Bapak ada yang bertanya mengenai import diagnostik ya, dan semacamnya ya. Kita bisa mengecek dari radiusnya ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, radius dari sini ya, piletingnya dia 9 mili ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau dalam bentuk 3D ya, kita untuk melihat radiusnya itu memakai menu evaluate kemudian dicek. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke bagian utama kita ya, yaitu molding ya. Kita untuk pertamanya mungkin sudah mengetahui ya bagaimana cara untuk menganalisanya ataupun bagaimana cara untuk memperbaiki ya part, kalau misalnya mau itu dalam bentuk 3D scan ya ataupun hasil dari reverse engineeringnya. Nah, kalau sudah kita coba masuk ke folder yang udah download di dalam Google Drive ya. Di sini ada kamera body ya. Di sini Bapak-bapak bisa drag and drop aja masukkan ke SolidWorks-nya. Nah, mungkin bisa untuk diikuti di software masing-masing. Oke. Nama foldernya itu di listen to, listen to ya. Terus masuk ke case study. Nah,
kita open kamera body. Kalau sudah seperti ini ya, sebetulnya kita bisa apa? Nah, ini ada dalam catatan ya, karena dia pembuatannya dalam proses apa engine dari Parasolid ya, atau dari SolidWorks lah dia di proses ini. Dia membuat sebuah partnya di dalam SolidWorks ya, jadi ini dia apa sudah ada step by stepnya bagaimana cara untuk mendesain ini. Jadi tidak ada import diagnostik. Kecuali yang tadi ya, kalau misalnya memang dalam bentuknya imported ataupun dalam bentuk 3D scan ya. 3D scan ataupun perbedaan engine dari softwarenya. Nah, kalau hal seperti ini kita jadi kita tidak perlu adanya import diagnostik. Nah, lalu kita bisa melihat ya apa secara keseluruhannya bodiesnya ya. Nah, mungkin ada beberapa bagian yang nanti akan kita adjust ataupun kita setting ya untuk bagian mana yang menjadi core ataupun menjadi cavity seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sisi partnya sudah oke, udah kita masuk ke Mod Tools, kemudian kita coba menganalisisnya. Menganalisisnya menggunakan draft analysis. Sebetulnya kalau misalnya emang sempat sudah berpengalaman ya, ataupun apa sudah bisa lah dalam Mod Tools ya. Jadi tidak perlu adanya draft analysis. Jadi dari secara visual, oh ya udah dari sisi sini kan udah kalau kita lihat dari samping ya. Di bagian ini nih yang kita akan jadiin sorry dari parting line-nya ya. Jadi ya udah kita buat dia parting line seperti ini. Kemudian dia di sini ada kemiringan ya. Jadi ada kemiringan terus kemudian oke kalau misalnya bagian sini ya saya kasih opsi dia sebagai core ya. Dan juga nah di bagian bawah yang seperti ini ya. Ini nanti akan didesain aja untuk menjadi ke bagian yang berongganya atau bagian cavity-nya di bagian sini. Jadi kita sudah menemukan oh parting line-nya di sini aja ya. Jadi tidak adanya ya. Apakah bisa seperti ini ya? Kalau misalnya parting line di sini ya, apakah cocok ya? Karena dia akan mengikuti seperti ini. Nah, tetapi untuk di face yang kemiringan ini ya, dia perlu adanya tarik garis lagi ya. Ini ke sini ya. Jadi dia untuk konsep dari parting line ya, dia membutuhkan garis asalnya. Jadi kita nggak apa membuat garis lagi, nanti dia akan secara tangan ya memutar ke sini terus lagi bikin lagi. Nah, cuman ya hal-hal kayak seperti ini ya parting line di sini juga dimungkinkan bisa ya. Tapi untuk kali ini kita memakai yang ada aja. Jadi memakai edge yang sudah terbentuk seperti itu. Nah, pertamanya kita coba untuk dianalisis terlebih dahulu. Kemudian kita pakai yang front plane ya. Dengan draftnya ya, kemiringannya itu 3 ya. Nah, bisa kita lihat ya. Oke, sudah bagian seperti ini ya. Terus kemudian dibutuhkannya adanya draft ya sini ya. Nah, ini karena memang tegak lurus ya. Tegak lurus. Terus nah, draft angel kita bisa lihat probe-nya ya. Di sini udah kebalikannya 90 derajat. Terus kemudian yang kuning ini 0 ya. Nah, bagian yang 0 ini, nah, ini kita bisa adjust aja nih, Pak. Jadi sebetulnya kita bisa masuk aja nih ini ke bagian dari si core-nya ya, atau si positive draft-nya. Caranya ya kita tinggal klik aja gradual transition. Nah, bagian sisi sorry ini berarti dia masuk ke bagian dari si cavity-nya atau negative draft-nya ya.
Jadi kita adjust saja karena kalau misalnya kita lihat 0 derajat nih bisa masuk kemana aja nih, ya. Beda dengan hal yang apa, ya mungkin untuk beberapa bagian part yang ingin dicetak ya, nanti bisa untuk diperlihatkan ya. Draft Angel 0 ini apa bisa untuk diasumsikan, oh apa dia bisa masuk ke dalam core ataupun cavity ini. Jadi untuk di apa pembagian, kalau misalnya dia didefinisikan ke apa, dibutuhkan adanya draft ataupun slider ya, dia di sekitar 1,50 derajat. Nah, kalau untuk kali ini dia sepertinya tidak perlu ya. Jadi perancangan kita juga sudah oke ya. Kalau bisa seperti ini ya untuk dalam menggambar moldingnya ya, biar supaya kita mudah untuk membuat cetakannya. Kalau sudah oke ya. Nah, selanjutnya tinggal kita parting lines ya. Jadi titik tengahnya ya, kita udah bisa melihat ya antara perbedaannya ya. Kan kalau misalnya sini merah, sini hijau ya, berarti di titik tengah sini ya. Nah, sebelumnya kita direction of pull-nya itu sama seperti tadi, terus kemudian di drag ya. Oke, draft analisis. Nah, dia udah secara otomatis nih, karena dia mengambil perbedaannya. Nah, untuk di bagian yang kuning ini ya, kita bisa abaikan ya, karena kita udah draft analisis, itu bisa untuk diasumsikan masuk di bagian core ataupun cavity-nya. Kalau sudah, klik OK aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat adanya simbol legend ya, positive draft, negative draft, itu. Ya, mungkin lebih enaknya gini ya. Nah, kalau sudah dapat parting line, ya. Nah, ada bagian yang memang harus kita tutup terlebih dahulu, seperti halnya ini. Karena nantinya dia akan closed profile ya. Untuk katakanlah untuk positive draft ya. Kalau misalnya mampu directionnya di atas ya, di posisi Z ya, berarti kita bisa anggaplah ini sebagai core ataupun cavity ya. Mungkin kita anggapnya sebagai cavity-nya aja. Jadi untuk di bagian Z ini dia sebagai hal yang berongga. Terus kemudian yang dari Z minus ini ya, itu dia di bagian, mungkin enaknya saya coba masuk ke papan tulis digital. Hmm, nah, jadi di sini kalau misalnya pull directionnya itu arah ke atas ya, berarti yang untuk hijau ya, itu kita bisa anggaplah dia bagian core-nya ya, bisa sebagai bagian core-nya, ataupun yang merah ya, dia kita bisa anggaplah dia sebagai rongga ya, cavity-nya ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tutup dulu face-nya ya, kita set off surface. Nah, di sini udah bisa secara otomatis nih ya. Bisa kita anggap lah yang perlu di start off surface-nya. Nah, cuma kita cukup dua aja ya. Kayak redo dan loop seperti ini kayaknya nggak perlu ya.
Udah clear, kita masuk sini aja, loop kontak ya, ke sini, kemudian di loop kontak seperti ini. Kalau sudah, nah dia sama seperti penggunaan dari planar surface ataupun fill surface. Jadi kalau misalnya ada closed profile ya, maka dia akan tertutup seperti itu. Nah, sudah klik OK. Nah, bagian sini sudah secara otomatis mengikuti ke bagian dari, nah seperti ini ya. Kalau misalnya bagian atasnya dia yang hijau, sini merah ya. Jadi dia udah secara otomatis berwarna ya. Nah, kemudian kita bisa melihat areanya, area yang dibutuhkan tadi ya. Hmm, Ini coba draftnya. Nah, mungkin sekitar segini ya. Jadi kita bisa melihatnya kalau solid bodinya jadi diulangin ya. Nah, core-nya ya, berarti kebalik ya. Untuk hal ini, sorry, di bagian sini berarti untuk yang read-nya kita sebagai core ya. Nah, ini secara otomatis dia. Jadi kalau misalnya kita emang sudah nge-parting ya, nge-parting line-nya, dia sudah ada apa service body seperti ini. Nah, bisa kita lihat dari fitur tree-nya ya. Sorry, di set of surface-nya ya. Sudah didefinisikan set of surface ya. Maka dia udah menampilkan bagian mana yang dijadikan sebagai rongga ataupun core-nya. Itu. Nah, ini bagian cavity-nya ya. Nah, ini bagian yang moving part mungkin. Yang core moving part. Terus ini yang apa? Yang statiknya ya, yang diamnya ya. Kemungkinan dari sprue-nya dia akan masuk si core-nya gitu. Oke, ini. Oke, kalau misalnya emang sudah, ya, kita bisa masuk ke parting surface. Parting surface itu dibikin ya cetakannya kotak seperti ini. Secara apa? Secara kasarnya lah. Nah, kalau misalnya emang sudah, kita bisa klik parting surface ya. Nah, kemudian nanti dia edge yang sudah terbentuk dari parting line ya, dia akan memanjang ya membentuk sebuah surface. Nah, di sini kita bisa lihat ya perpendikular ya, jadi dia akan secara tegak lurus ataupun tangan ya, atau normal to face-nya ini. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalnya emang normal to face ya, dia bergerak ya mungkin dari face sini dia ada kemiringan ya, jadi dia mengikuti juga kemiringan. Nah, kalau misalnya tangan ya, dia akan apa? Kalau misalnya emang ada kemiringan ya, dia akan menampilkan secara lurusnya dan juga sama dengan perpendikularnya seperti itu. Nah, dalam hal ini kita pilih aja yang secara tegak lurus terhadap arah si pull directionnya. Pullnya dia arah ke Z plus ya. Nah, kalau sudah ini kita bisa sebetulnya kita bisa mengikuti dari sini ya. Mungkin kita coba dimensinya itu yang standar.
Kayaknya terlalu, kalau kita ngikutin terlalu besar ya. 200 aja udah sekitar segini ya. Jadi kita anggaplah, nah 50 mili aja ya. Kita satu cetakan aja. Kalau sudah, klik OK. Nah, karena dia berbentuknya seperti ini ya, kayak semacam slot ya. Sini ada apa arch ya, busur seperti ini. Kita bisa ngedit nih. Kita jadikan dia kotak saja. Kita bisa lihat datum ya. Kita anggaplah datum titik tengah, terus kemudian kotak sini. Ini 100, 100. Berarti sini 130, 150. Nah, mungkin seperti ini aja ya. Ini 100. Nah, kita split ataupun trims ya. Ini yang kita delete. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ya, kita bisa cek eh, apa pemilihan dari si core-nya. Sorry, ini oke. Ini sudah ya. Berarti kita pertama buat dulu si start of apa sorry dan cavity-nya ya, biar supaya gampang. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan buatnya satu-satu ya untuk di bagian core-nya. Ini kita copy dulu aja. Oke, ini bisa kita hide ke surface stream, kemudian tinggal kita mainkan ya di bagian sini di surface, kemudian pilih extend saja. Kita pilihnya sorry di roulette surface ya. Di planar surface. Kalau nggak di fill aja fill surface. Nah, kalau sudah tinggal kita trims knit sorry di knit surface ya, create solid match. Nah, sudah jadi bodiesnya ini kita bisa rename ya. Ini body part aja dari name part. Nah, kalau sudah ini bisa kita hide terus kemudian tinggal di core show ya. Sama seperti yang sebelumnya, berarti ini posisinya runut, kemudian di loop. Oke, di fill.
tinggal di commit. Oke, sudah jadi ya. Nah, ini adalah cetakannya. Nah, jadi seperti ini ya. Itu sudah membuat coba cetakannya. Ya, mungkin secara opsionalnya kita bisa nambahkan guide dari pin ya, pin ataupun guide-nya ya. Yang seperti ini. Oke, sebagai contoh ya, seperti ini ya. Nah, jadi sudah kita mendapatkan cetakannya. Jadi kalau misalnya partnya itu mudah ya, kita bisa mendapatkan seperti ini. Terus part modelnya, nah, hmm, jadi kalau misalnya dalam assembly kita tinggal mainkan saja ya animasinya ya. Hmm, terus, hmm, di explode view, sorry. Kalau misalnya emang kita mainnya di assembly, kita tinggal di explode view aja. Nah, jadi nanti dia seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Dan dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan dicoba ya. Di filenya itu ada di lesson 2 ya. Case tadi kamera bagus. Nah, coba kita satu saja ke bagian dari yang testing ya. Save. Nah, di bagian imported nih kita bisa cek import diagnostik ya. Nah, dia tidak ada yang kesalahan dari permukaannya ataupun adanya gap ya.
adanya ruang kosong sebenarnya tidak perlu kita memakai di import diagnostik. Nah, kita silangkan. Terus kemudian kita bisa langsung saja pembuatannya. Kita draft analisis, kemudian full directionnya kita. Nah, ini karena di bagian sini ya, mungkin kita bisa di bagian sini aja, cuman dia arahnya ke negatif. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian eh, kita bisa pilih sini, coba yang paling terendah yaitu 0,3 ya. Kalau 0,3 oke, ya tidak dibutuhkan required draftnya ya. Kalaupun kita nggak nggak di adjust ya, gradual transisi transitionnya dia tidak adanya draft. Jadi sebetulnya sepenuhnya nih aman nih ya. Ataupun coba kita bisa lihat ya, kalau misalnya ini adanya ribs ya, tulangan ya. Tulangan ini coba kita lihat. Oh, dia adanya kemiringan ya. Yang S ini bagian sini ya. Sini kita anggaplah dia adanya ribs ya. Dia kalau misalnya kita lihat di atas dia secara visual mungkin dia akan tegak lurus nih. Ini ke sini dia 90 derajat nih. Ya. Cuman kita cek lagi tadi sepertinya tidak ada ya. Kalau misalnya kita sini ya. Oh, kalau kita tiga dia semuanya drop nih. Cuman kalau misalnya kita kecilkan lagi ya dengan sudut kemiringannya itu 0,3, kita tidak perlu. Terus kalau misalnya coba naik lagi, nah di 1 derajat pun tidak ada ya. Kalau 1,5 untuk normalnya tidak ada juga ya. Jadi sepertinya cukup aman. Nah, kemudian eh, kita bisa juga memperhitungkan nih karena adanya shrinkage ya, penyusutan atau semacamnya ya. Misalnya anggaplah ini casting ya. Coba kita bisa anggaplah dia sebagai injection molding, kemudian kita bisa pilih ataupun menemukan sebuah data, misalnya, oh ternyata shrinkage dalam material yang dipilih dia dimiliki nilai berapa persen ataupun berapa mili dari nilai asalnya. Nah, itu kita bisa scale aja dari sekarang. Jadi untuk penggunaan dari part kecetakan ya, dia kan mengalami pengembangan ya. Ataupun kalau dari cetakan ke part dia dikurang ataupun dikurangi dengan penyusutannya. Nah, dari sini ya kita bisa cek nih secara scale-nya itu dari center ya ataupun dari titik origin. Kalau misalnya kita cek ya, di sini titik originnya itu di sini. Coba kalau misalnya dari center ya, itu dia dari titik tengah. Dia akan mengkalkulasikan ya, dia akan mengembang dari titik tengah terus dari titik tengahnya. Cuman kalau misalnya ini dari titik originnya. Nah, kita bisa pilih ini ataupun coba ada nggak ya menunya. Nah, kalau misalnya dalam assembly ya, kita bisa menggunakan cavity. Jadi kita eh, apa membuat sorry, untuk mendefinisikan lah proses yang tadi dari cetakan ke part ya. Kalau misalnya adanya penyusutan ya, nah kita bisa masuk ke cavity. Coba kalau dari part ya, kita pakainya scale aja. Karena ini masih dalam hitungan ini ya, kita dihitungnya milimeter ya. Uniform scalingnya ataupun mau apa, mau secara tidak rata gitu kan.
Kita pilih yang secara rata aja. Mungkin yang paling terendah itu ya. Kalau misalnya saya coba cek itu 0,005 ya. Sedikit rendah mungkin. Is berarti 1,0. Nah, udah ya. Jadi ditambah kalau part cetakan ditambah, cuman kalau dari apa cetakan ke part itu dikurang. Di scale sudah di scale. Oke, kita tinggal buat cetakannya sama seperti yang tadi ya. Kalau misalnya memang sudah paham, ya udah tinggal kita klik sini ya, drive analisis, kemudian dia sudah didefinisikan ya si line-nya. Kalau sudah, tinggal kita klik. Sorry, kita coba cek lagi. Kita pilih ini satu. Oke, kalau sudah oke, udah. Karena memang tidak adanya lubang ya. Kalau misalnya adanya lubang yang rock hole yang lembus ya, kita pilih shut off surface. Dan kalau hal ini tidak ada, ya udah tinggal kita marking surface saja. Kita coba cek dia harus perpendicular ya, tegak lurus. Cuman di sini nggak ada kemiringan ya. Kalau sudah aman, ya sudah kita coba anggaplah kita ngambil kotak. Oke, ini sudah. Um, Sketch. Hmm, nah, kita ngambil titik tengahnya itu sini ya. Split ataupun kita pakainya trims ya. Nah, dia pemrosesannya pakai GPU ya. Kalau misalnya rendering dari sini. Oke, untuk diproses sebetulnya bisa ya. Mungkin setelah ini kita coba sedikit ataupun eh, karena dia kan kalau misalnya kita masuk ya, misalnya anggaplah oh kita sudah ada nih core dan cavity-nya. Jadi tinggal kita aktifkan aja SolidWorks cam-nya ya. Kita aktifkan nanti dia ada di tree manajernya. Karena kita kan sudah mendefinisikan di dalam step kita kan sudah ada nih partnya ya. Nah, ya udah tinggal kita masuk aja, kita definisikan, terus kemudian ya udah tinggal kita apa tambahkan strategi ya, strategi untuk proses memakannya seperti itu. Nah, setelah ini kita tinggal atur ya bagian atasnya dan bagian sininya. Karena bagian core-nya dulu, nah, bagian core-nya seperti ini ya. Sorry, bagian cavity-nya. Hmm,
ini ke bawah ya. Ini berarti kita tinggal extend ataupun rule saja ya. Hmm, ini block with solid merge. Itu ya, gampang ya. Eits, ini seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita yang bagian core. Oh, sepertinya kita lupa copy ya di bagian yang sini mungkin. Oke, tinggal kita copy aja. Ini copy, oke. Tinggal kita tambahkan dia ke atas ya. Hmm, full 60, terus kemudian tinggal di fill. Nah, seperti ini ya, tinggal kita knit. Oke, sudah jadi ya. Ini parting line-nya kita hide. Terus ini bodies kita rename part design. Terus ini kita hide dulu ya. Ini kita hide. Nah, kalau sudah di bagian sini ya, saya untuk di bagian dari si harusnya ini cavity ya, bagian rongganya ya. Tadi yang ini S rename, ini core. Nah, cavity ini kalau misalnya sudah ya udah tinggal kita pastikan aja. Nah, kita definisikan ya, kemudian tinggal kita pilih aja. Ini cuman set dari milling ya. Hmm. Stok manajernya tinggal di definisi ini udah apa? Kita tambahin lagi ya stoknya ya. Ataupun memang dia udah menyesuaikan di sini ya. Oke. Udah tinggal kita serak ya. Cuman sepertinya dia terbaca eh, kurang terbaca apa maksimal. Kita tinggal di bagian define ya. Sorry, di bagian dari option. Nah, ininya tinggal kita tambahin lagi ya supaya dia terbaca eh, mulai dari apa AVR-nya ya, automatic feature recognition ya. Ataupun kita pakai interaktif ya, tinggal kita ya mainkan saja 25 sis kemudian tipe-tipenya ya, ya seperti itulah. Cuman untuk kali ini dia bisa ya, bisa langsung masuk ke dalam campnya. Nah, setelah itu kita coba cek nih secara keseluruhan nih moldingnya berapa kan, apa masanya ya. Itu tinggal kita match properties ya, kemudian kita pilih yang sini dan sini ya, mungkin sekitar segini ya. Dengan oh sorry, masanya masih belum ya.
sorry, apa materialnya mungkin 10-20 kita pakai. Nah, kalau sudah tinggal kita main properties ini dan ini ya sekitar segini ya, tinggal 30 kiloan ya, 25 kiloan sekitar di situ ya, jadi perlu dipertimbangkan juga. Hmm. Nah, belum lagi kita mendesain dari sprue-nya, kan nanti dia akan berkurang-berkurang ya. Dan kalau misalnya sebagai contoh ya, kita di sini bagian sini ya. Mungkin dari teman-teman bisa untuk melihat apa dari standarnya ya. Ini sebagai contoh saja. Ini terus belum lagi ini tadi cavity ya. Kita di core-nya hmm, mungkin seperti ini ya. Untuk sprue-nya ya di bagian sini kita tinggal pilih, ataupun di bagian sini juga bisa ya. Nanti kita pakai apa runner, tambahkan get runnernya. Cuma untuk hal ini kita cek lagi, ini berkurang pastinya ya, masih dalam 24 ya. Udah kita tinggal tambahkan apa, mungkin sebagai contoh kita buat supaya dia liftingnya enak tuh buat pakai alat dari hooknya ya. Kita tambahkan karena emang ini berat ya. Jadi kita tambahkan dia buat cantolan ya. Dan seperti ini. Berada di tengah aja sebagai contoh. Ini mungkin lifting tuh 5 ya, atau mungkin 10 aja. Nah, 10. Nah, yang samping juga sama ya buat di lifting. Yang sini kalau misalnya kita ukur apakah bisa dengan hand carry ya, 8 kilo ya. 8 kilo lumayan berat juga ya untuk di hand carry. Jadi kita butuh juga buat lifting device-nya kita tambahkan ya. Nah, seperti itulah untuk perancangnya. Cuma secara bagian kayak core dan cavity, kalau misalnya rekan-rekan sudah tahu surface ya. Jadi kita juga cepat ya untuk mendesainnya. Nah, sekali lagi contoh ya, untuk rekan-rekan bisa silakan coba di lesson 2 kita masuk ke case tadi ya. Kita coba di report. Hmm. Nah, ini dia tidak perlu adanya diagnostik. Ini beberapa teori ya untuk adanya rips ataupun dome ya, kubah, dia draft analisisnya akan berbeda tuh. Nah, itu bisa untuk dicari untuk teman-teman ataupun bapak-bapak.
ya di internet ataupun bisa di apa di beginner ataupun di buku dari SolidWorks ataupun di buku lainnya ya. Karena dari sisi ribs dan dom itu dia memiliki perbedaan tersendiri terhadap part solidnya. Nah, dalam hal ini kita coba cek dulu ya graph analisis, kemudian kita bisa ya, arahkan dia ya normal to top line aja ya. Nanti kita pilihnya sini ya untuk pull directionnya. Nah, bisa kita cek ya. Atau kalau misalnya kita gara- garis area seperti ini ya. Karena dia ribs tuh cenderung dia kan 90 derajat ya. Maksudnya ini ke sini kalau misalnya emang pembuatan rib atau tulangan ya. Cuman ini sepertinya dia miring udah di draft sendiri ya. Kalau misalnya kita cek ribsnya, nah nih dia udah adanya apa pembuatan draft. Cuman kalau misalnya emang dalam normalnya ya biasanya ribs tuh dibikinnya 90 derajat. Nah, itulah yang bisa menghambat dalam proses demoldingnya. Maka dom kubah ya. Maksudnya ini kita bisa ceknya di sini ya. Di bagian mana ya? Nah, kalau misalnya di sini ada dom, ups, dia nggak bisa ya. Ya intinya dia bikin semacam kubah gini ya, no. Nah, itu dia akan memiliki apa di treatmentnya itu spesial ya. Karena untuk proses demolding atau proses dari poolnya ya, di saat dia udah masuk apa bahan itu udah masuk ke cetakan, terus kemudian setelah itu selesai dia dicopot ya, nah itu akan terjadinya hambatan ya. Kalau untuk kasus seperti RIPS dan DOM itu kita apa ada semacam teori khususnya. Nah, untuk kali ini kan dia udah emang antisipasi ya. Kalau RIPS terus di injection molding, jadi dia pakai yang maksimalnya. Biasanya normalnya 1,5 dan 3. Dan kalau misalnya dimungkinkan ya, untuk ya dari sisi mesinnya ya, itu paling kecil kalau bisa 0,5 biar supaya mulus juga hasilnya. Jadi tidak terlihat adanya kemiringan gitu. Nah, kalau sudah, ya udahlah kita tinggal di graph analisis. Ya, sini kita coba pilih 3 dulu. Kita pilih sini. Nah, tidak adanya required graph ataupun kalau misalnya ini kita cek nggak ada ya. Hmm, kalau kita pun kecil ya, nggak ada juga ya. Kemudian kalau sudah, seharusnya di scale ya. Kalau misalnya rekan-rekan apa membuat kecetakannya ya udah kita scale ya, ke 1,05 secara center. Kalau sudah kita tinggal olah lagi aja ya parting line. Nah, parting line-nya kemungkinan dari sini ya. Kalau misalnya rekan-rekan udah mengetahui, oh di sini berarti nih. Ya udah kita tinggal hmm, pilih tadi di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Oke. Nah, kebalik. Hmm, Oke. Kalau sudah tinggal kita
side of surface nih yang stroke hole nih. Yang mungkin rekan-rekan udah paham ya. Bagian yang udah bolong terhadap permukaan awal dan akhirnya ya. Itu kita side of surface-nya. Nah, di sini udah ada pilihan nih. Nah, kita sepertinya tidak perlu ya cara otomatis ya. Redundant dari branding ini ya. Dan dia juga secara otomatisnya ditutup dua-duanya nih. Sebetulnya kita bisa salah satunya aja. Karena kalau misalnya kita cek ya di draft analisis sepertinya seperti ini ya. Nah, jadi kita pilihnya itu di atas saja ya. Karena nantinya si merah yang ada di silinder dalam ini masuknya ke hijau aja. Sorry ke positive draftnya. Jadi kita tutupnya di bagian atasnya aja. Kita tinggal pilih satu surface ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cek lagi. Kalau sudah, oke. Nah, ini dia ada semacam pesan ya. Kalau misalnya coba kita kulik. Nah, kalau misalnya kita kulik, maksudnya kita tambahkan yang asal di satu ini ya. Di pesan ini dia bilang redundant ya. Tolong Pak dihapus ini ya. Ya seperti itu. Kalau bisa memunculkannya seperti ini. Karena kalau secara otomatis dia dua-duanya nih bingung karena di dua sisi ini ya antara mau jadiin kavit apa bagiannya itu ke core kah atau ke cavity. Ya, kalau sini kan kita bagian yang merah nih atau negatif draftnya kita pilihnya itu. Nah oke. Ini solid bodiesnya. Right. Nah jadi seperti ini ya. Jadi dia masuk ke bagian core-nya ya. Nah mungkin seperti ini. Kalau sudah ya tinggal kita parting surface. Gampang ya rekan-rekan ya. Merancangnya. Nah kalau bisa usahakan ya mungkin dari contoh soal kita kan ini mah semacam seperti perpendikular ya secara tegak lurus. Nah cuman ada beberapa bagian yang memang seperti apa ini ya, eh, propeller seperti itu ya. Kan dia ada bergelombang. Kalau misalnya kita anggaplah ini dari aksisnya, dia kan seperti ini ya. Nah, kemungkinan untuk parting line-nya dia tidak tidak bisa nih untuk kita desain perpendikular. Nah, mungkin ada beberapa soal yang kayak gitu ya. Coba saya coba cek. Hmm, oh ya ada nanti itu ada beberapa contoh kasus yang apa dari sisi parting surface-nya ya. Parting surface-nya itu dia akan berbeda. Dan kalau ini kan dia tegak lurus aja, jadi arahnya ya tinggal seperti ini aja. Ya. Nah, cuman kalau misalnya emang misalnya ini apa propeller ya, jadi ntar parting surface-nya itu arah ke sini lah ya, nanti ya arah ke sini juga. Ya kalau misalnya ini seperti ini ya. Nah, ini juga arah ke sini, terus ini arah ke sini partingnya ya. Nah, jadi dia nggak nggak apa agak treatmentnya agak susah kalau misalnya di propeller. Cuman kalau ini mah tinggal beda, tinggal perpendikular, oke, tinggal di split aja disesuaikan dengan standar dari si
upletnya ataupun biaya pilotnya ya. Seperti itu, ini kita ngambilnya tengahnya itu di sini aja ya. Hmm, oke, berarti kita panjangkan saja ya parting surface-nya. Mungkin agak miring, cuman ya kita coba baikkan terlebih dahulu. Nah, sudah, tinggal kita trim. Oke, ini supaya tidak mengganggu, kita hide dulu. Hmm, oke, ini posisinya adalah core ya. Hmm, ini berarti rulit. Oke, tinggal kita pilih fill. Ini, nah di bagian sini ada nih, ada beberapa nggak bisa dijadiin solid nih, karena ada gap nih. Coba kita tambahin nilainya. Nah, ini ada yang coba kita cek lagi. Ini height urut seharusnya yang udah bisa. Coba, oke, nggak bisa. Kita coba cek lagi. Ini coba kita kenit satu persatu ya. Ini ke sini, kita merge, ya. Checklist. Terus kemudian ini coba kita hide dulu. Ini, hmm, nah coba kita kenit ini ke sini. Nah, ini supaya nggak mengganggu, kita hide aja. Nah, kita coba cek. Seharusnya ini udah bisa ya. Coba kita kenit lagi ini ke sini. Nah, oke, sudah aman. Ini core. Nah, kita hide dulu. Kemudian oke show. Show ya. Ini berarti ke atas ya. Tinggal kita rule surface penuh, tinggal pilih ke atas. Oke, terus tinggal kita fill. Sudah jadi ya. Nah, jadi seperti itu ya.
sudah aman ya. Nah, seharusnya di sini yang jadi cavity ya. Ini cavity, or bagian yang berongga harusnya ini warnanya. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman kita coba cek lagi. Aman ya. Kayaknya sudah aman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, coba sekali lagi ya. Hmm, nah, ini mungkin bisa nih serokan sampai ya di dashpan source ya. Tolong untuk dibuka terus dimasukkan ke SolidWorks rekan-rekan. Nah, di sini kita coba membuat cetakannya. Nah, ini mungkin secara sekilas kalau misalnya kita sudah paham ya, ini pasti parting line-nya beda nih, nggak bisa perpendikular karena nanti dia ada seperti ini nih. Ini ke sini ya, terus dia masuk ke bawah. Nah, jadi nanti kalau misalnya, oke ini untuk yang ini bisa normal ataupun perpendikular lah terhadap referensi permukaan si awalnya ini. Bisa nih. Misalnya referensi permukaan awal ini, terus kemudian kalau misalnya kita apa parting line-nya dari sini ya, ataupun dari bawah sini, ini bisa perpendikular nih, bisa tegak lurus. Nah, cuman di bagian sini ya, sini ke sini pasti bakal berbeda nih, karena permukaannya nih dia ke bawah ya, ini juga sama ke bawah, terus habis itu dia juga sama. Ya, mungkin kita coba cek dulu ya. Kita pertamanya ini kan surface imported ya. Kita juga bisa apa menganalisis terlebih dahulu ataupun kita lihat nih visualnya apakah ada kecacatan ya di dalam segi desainnya ataupun dari konsep awalnya dari desain yang hendak ingin dibuat ya apakah eh, terjadinya apa kerusakan ya. Jadi kalau kita lihat di visualnya ya, tadi kan dia formatnya tuh dia pakai .txt ya. Nah, sepertinya sudah oke. Ataupun kalau misalnya kita mau cek lagi ya, ada nih. Karena emang biasanya perbedaan engine seperti ini nih, Pak. Nah, ini ada gap. Ya, walaupun kita sekilas ya, kita nggak melihat apa adanya ruang kosong di sini ya. Terus satu lagi, nah mungkin di sekitar sini ya, sini semua nih. Nah, face-nya sepertinya tidak ya, tidak ada masalah. Nah, mungkin ini ya kalau kita lihat dia ada semacam tek ya, apa nggak sempurna ya archnya ya, atau busur dari archnya. Harusnya kalau kita lihat harusnya dia ini ya, mungkin langsung seret. Nah, cuman untuk posisi ini dia ada kayak semacam edge, terus ke sini lagi. Jadi dia menimbulkan dari edge ya. Harusnya dia mulus saja gitu. Cuman dalam posisi yang ini ya, dia ada semacam apa? Dia tidak pembuatannya tidak menggunakan busur melainkan edge. Jadi pertama ke sini, terus kan dia menimbulkan vertex, vertex lagi, terus kayak gitu. Nah,
di dalam posisi ini. Kalau kita bisa lihatnya, nah mungkin secara sekilas ataupun, nah ini juga bisa kita pertimbangkan ya, ataupun dari sisi rendernya seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat kan dalam image quality ya, nah seperti ini ya. Sepertinya memang ini sudah standar ya. Efisiensinya juga rendah dan seharusnya kalau kita cek juga ini udah apa sudah untuk visualnya ya kita dimiliki nilai yang standar juga. Hmm. Jadi emang dia adanya garis ya, pembuatannya apa melalui garis seperti itu. Jadi kita import aja, coba kita semuanya diperbaiki ya. Nah, kalau misalnya udah semuanya oke, ya saja. Selanjutnya tinggal kita masuk ke draft. Nah, dalam posisi ini ya, mungkin kita ngambilnya itu adalah yang permukaan rata ya. Mungkin dari sini juga bisa. Atau kita berdasarkan dari bidang geometri saja. Lebih amannya seperti itu di top line. Nah, seperti ini ya. Kita dengan 3 derajat tidak memiliki draft. Karena memang dari sisi rancangan desainnya ya, dia sudah mempertimbangkan. Nah, kecuali hari seperti ini ya. Ini apa adanya gradiasi seperti ini ya. Mungkin ada beberapa. Kalau kita oke hapus ya. Nah, dia memunculkan seperti ini. Nah, mungkin dalam posisi ini seharusnya kita coba turunkan dulu. Berarti 0,5 aja. Ya, nah, ya. Artinya ini udah masuk ke toleransi lah. Bisa dia masuk ke bagian dari si core ataupun dari cavity-nya. Dan ini juga sepertinya yang bagian hijau ya. Kita bisa apa anggaplah dia masuk ke negatif draftnya atau dari sisi yang warna positif draft. Udah ketebak ya. Jadi sebetulnya kita makanya di sini aja nih ya. Soalnya di posisi yang warna hijau seperti ini ya, itu kita bisa anggap lah yang satu memiliki yang di merah ataupun yang di hijau. Mungkin sebagai contohnya seperti ini maksudnya. Kalau ini udah oke, kita pakai yang 0,5 aja. Kalau sudah, tinggal kita saat of surface tadi ada sini ya. Ini kita pilihnya yang di atas aja. Oke. Eh, Tinggal kita salah satu aja sini. Hmm, Pilih dua-duanya aja.
Oh sorry, ini masih belum di parting line ya. Parting line. Hmm, oke, ini nanti tinggal kita sort of surface udah di bagian bawah aja. Oke, kalau sudah kita coba parting surface ya. Hmm, nah, kalau hal seperti ini ya, nah seperti ini dia bisa nih ya, parting surface-nya. Oke, ini sudah oke. Nah, cuman di sisi ini ya, ngarahnya ke sini nih. Ini juga adanya bergelombang ya. Coba kita besarkan. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya tangan aja ya, biar dia lurus. Terus di bagian jebolan seperti ini, nanti kita kali. Ini pertama kita anggaplah 100 saja. Kalau sudah oke, nah nanti kita tinggal pilihnya di surface. Ini kita boundary ya. Pilih yang sini, directionnya. Terus kemudian pilih sini, ininya sini. Sini dan sini. Oke, nah jadi seperti ini aja ya. Jadi beda ya, kalau perpendikular dia agak bergelombang, cuman kalau kita pilih tangan dia lurus ya. Secara visual kita lihatnya lurus, ini juga lurus. Nah yang sini juga sama, tabun diri, pilih sini, sini, direction duanya, pilih yang sini dan sini. Oke, nah, kalau sudah tinggal kita genit di merge entitiesnya. Ini, oke, kita coba cek lagi, dia harusnya masuk ke parting. Sudah oke ya. Kalau di parting, oke, kalau sudah oke, pertama kita copy dulu. Satu copy, oke. Ini height, kita pilih, apa sorry, di cavity-nya aja ya. Coba kita root ya. Nanti kita trim saja ya. Ini kan karena emang miring ya. Ini, nah di bagian sini dia bertekuk ya. Nah, nah ketekuk nih. Kalau misalnya ini kita coba apa perbaiki dulu.
Berarti kita extrude-nya kita extrude lagi aja. Extend, sorry, kita extend di sisi ini, sini ya. Atau kita fillet aja ya. Soalnya karena sini nih curam nih. Kalau kita lihat evaluate ya. Nah, bergelombangnya banyak nih. Karena emang dari part sininya ya. Nih, terlalu curam. Nah, kita coba hmm, pertamanya ini di coba sini di bagian sini coba kita tangan. Ya, ini juga coba tangan. Ini kurvatur coba ya. Ini coba tangan. Ini coba tangan. Ini masih sama ya. Berarti untuk ngekalinnya hmm, ini non aja 6 6. Kita tambahin lagi aja di surface kemudian di extend atau kita pilihnya salah satu sini. Berarti nanti kita delete aja, delete, delete, delete. Coba kita coba dinaikkan dulu. Kalau kita potong lurus ya, sebenarnya masih belum cukup. 120 coba. Ini intinya sudah oke dulu ya. Ya, sepertinya sudah oke. Ini kita delete face. Nanti delete body, sorry. Nah, ini mungkin dari sini kita coba dia rulet menggunakan swipe ya. Ini direction awal, terus kemudian arahnya sini. Oke, terus yang sini juga sama, coba di swipe. Ini. Hmm. Nah, kalau misalnya kita fillet dari awalnya ya, apakah itu dimungkinkan? Nah, coba kita ceknya nanti ya, kita coba menggunakan root surface saja dulu. Ini seperti itu ya.
Kan kalau misalnya machining kan berarti dari proses ini. Sini terlalu curam kah? Dia masih bisa untuk diproses oleh mesin ya. Nih maksud saya permukaan dari sini ya. Sini ke sini kita bisa pakai yang mungkin dari profil konturnya ya, nggak terlalu curam. Nah, yang sudah, yang satu lagi ya, kita sama swipe. Nah, kalau misalnya emang parting line-nya ya, kita dimungkinkan apa bisa secara manual seperti ini ya. Ini akhir coba kita rub ini yes. Coba kalau kita pakai yang tangan to surface. Eh, hmm, nah, bisa ya. Jadi kita manual semua di proses ini, swipe-nya sini. Selanjutnya yang ini eh, juga sama. Di sini juga terakhir. Coba kita kenit ya. Kita sambungkan semuanya. Terus kalau sudah oke, sekalian juga ini juga coba kita anggaplah di merge dulu. Oh, sudah aman. Jadi kalau sudah aman, tinggal kita potong di bagian sini mungkin. Nah, tinggal kita fill. Hmm, ini seharusnya kotak ya. Sorry, di sini kita tambahkan kotak ya. Berarti dalam proses yang mana ya? Sini kan? Oh, dia udah kayak gini ya. Hmm, berarti ini pas di sini ya. Oh iya, pas di sini kita tambahin perlu pakainya extend saja. Ini silico open loop. Oops.
Terus kemudian kita gambar kotak di top line. Kemudian kita arahkan dia di titik origin. Mungkin seperti ini aja. 550, 400 coba. Oke. Kita coba di trims. Sudah aman ya? Sudah aman. Nah, dicoba ke sini. Ini berarti kita delete ya. Ini delete. Coba kita ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ini sudah aman ya. Nah, di bagian sini berarti yang ah, nah, berarti di sisi ini udah dikenit kah? Udah di merge ya. Berarti oh, surface trim. Kita ulang lagi di sini, sini, sini. Oke. Nah, berarti rolloutnya hmm, jadi seperti ini aja dulu. Terus di bagian sini kita delete ya. Ini kita delete semua. Terus oh, sketch. Coba kita show dulu. Nah, berarti tinggal kalau kayak gini ya, kita sebetulnya bisa langsung menggunakan bunuh diri aja di bagian selection manager ini. Terus ini coba kita coba dulu. Oke. Nah, hasilnya itu kayak gini ya. Ya, itu sudah aman, cuma nanya di sini aja. Nanti kan kita potong ya. Oke. Satu lagi sini, ya. Sini, sini, dan sini. Oke. Di direction 2-nya pilih yang samping ya. Oke. Nah, terakhir tinggal kita trims toolnya ini ya. Oke, lebih gampangnya kita kenit aja dulu. Ini right, semuanya kita kenit. Tadi tuh masuknya yang hijau. Oke, kalau sudah tinggal kita trim. Nah, seperti ini. Tinggal coba kita fill.
Oke, kalau sudah tinggal kita dibikin sebuah menjadi solid. Nah, ini ada semacam gap yang ditoleransi. Oke, ini aja. Nah, sudah jadi cavity-nya ya. Ini di rename. Terakhir tinggal yang core-nya ya. Ini kalau sudah aman ya. Coba cek lagi aja. Oke, ini tinggal kita pilih yang root. Coba open loop. Nah, kalau open loop dia tidak mau ya. Karena di sisi ini nih yang bermasalah nih. Nah, kalau sudah kita tahu permasalahannya, ini kita pilih loop. Sorry. Ini pilih manual aja. Sini, sini, sini. Dan sini. Dan ini, sini ya. Oke, ini kita hide aja. Boundary, ya. Selection, sini, sini, sini. Oke, pilih sampingnya. Oke, hmm, seberangnya kita pilih sama seperti sebelumnya. Sini, sini, dan sini. Ini kita pilih yang sini dan sini. Oke, nah kalau sudah oke, udah kita knit, block out, merge, checklist, tinggal kita potong. 60 ya, mungkin 50 coba aja, biar ngepas dengan ini. Udah, kita trim, show, tinggal kita fill. Ini kita pilih open loop. Oke, kalau sudah ini yang biru nih mengganggu ya, kita hide aja. Nah, kalau sudah knit, oke. Nah, ini banyak ya gapnya ya. Cuman nggak apa-apa, kita abaikan. Soalnya udah ditoleransi juga. Kita checklist aja. Oke, di core ya. Nah, jadi seperti ini ya cetakannya ya. Nah, ini agak miring ya. Berarti di posisi yang core-nya itu, oh, berarti yang hmm, ini jangan dulu. Berarti edge-nya jangan dulu dipilih. Oke, terus kita pilihnya full surface yang normal surface saja. Coba kita pilih normal surface. Oke, sorry. Coba kalau kita swipe ataupun kita extend ya. Hmm, ini dulu.
lurus ini. Oke, kita trace control aja. Hmm, ini di trace. Oke, trace lagi. Nah, oke, lurus ya. Oke, di bagian sini. Ini udah yang open ya. Berarti dari proses si trims ini ya. Hmm, oh, dikenit berarti sini. Jadi kita ulang lagi. Ini coba kita hide aja dulu. Hide. Sorry, ini nggak perlu di hide. Kita coba cek. Oke, udah. Udah jadi. Ini chord. Ini cek lagi. Nah, udah lurus ya. Nah, ini doang yang nggak lurus nih. Hmm, berarti masalahnya itu di cavity ya. Prosesnya itu di mana ya? Di bagian yang stream. Nah, seharusnya dia udah masuk ke bagian yang ini sudah bunderi yang sini ya bagian rulesnya. Kita hide dulu aja, kita rollback ke bagian yang rule ini. Nah, di bagian sini ya, jangan dulu. Oke. Terus kemudian kita roll surface, ya, swipe-nya pilih yang sini. Oh, kalau lurus dia berarti nambah daging ya, nambah bahan sini. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang bundiri, sini ke sini aja. Hmm, oh, kita lebihin aja. Di extend sini, ya. Tetrix. Oke, yang face. Terbagian bawahnya juga sama ya. Cuma nanti kita akan udah nge-split di bagian sini ya. Udah, sorry, maksudnya nge-trim di bagian sini. Nah, ini kita extend sini. Oke, di trims ya. Trim surface. Pilih yang ini, terus kemudian di sini. Oke. Nah, coba kita ke bawain lagi. Ini boundary sepertinya tidak ada perubahan. Seharusnya sih oke. Nah, cuman di bagian surface kenit, kita tambahkan yang kenit tadi. Sorry, yang bekas tadi tuh. Oke. Nah, kalau sudah surface trim, hmm, ini berarti dipilihnya yang sini. Untuk
Nah, sudah jadi. Oke, coba kita cek lagi. Ini udah lurus ya. Lurus, lurus. Nah, jadi cetakan kita seperti ini. Yang hasil dari part yang apa? Buat serokan sampah ya. Nah, mungkin di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita coba break ya? Belum ada, Pak. Oh, baik, Pak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau nanti kayak gini ya. Mungkin di sini core ya. Sini kayak udah nol berarti yang ini. Ini, nah jadi pas apa saat injection ya. Sini sprue yang di area sini, pas masuk, oke, keluarin ya. Terus yang ini tinggal dibikin, aduh, ini jadi copy. Nah, dikeluarin dari injektor, terus akhirnya menghasilkan part, dan partnya itu ya akan ke bawah gitu. Nah, itu bisa kita desainnya di export view harusnya. Nah, seperti itu. Ini yang jadi copy. Nah, seperti itu ya. Hmm. Nah, seperti ini opsional ya. Ini juga bisa kita karena di sini Pak izin apa? tanya, Pak. Iya, silakan. Ini kan kita pakai surface ya. Kalau pakai yang mock tools itu nggak bisa langsung ya. Kan kalau di mock Oh, tools itu kan ada buat parting line, kemudian side of surface, kemudian terakhir baru grid iya, orang cavity ya. iya Pak. Eh, Kalau untuk opsi apa tadi apa ya? Dia kalau misalnya kita memakai apa menggunakan parting surface ya, dia kan kelihatannya adanya lipatan ya, lipatan di hadap sini ya. Nah, kalau misalnya dimungkinkan tidak dimungkinkan menggunakan apa dari fitur di Motus ya, kita harus mas secara surface Pak gitu. Tergantung dari kompleksitas dari desain sih Pak. Biasanya nemunya itu kalau memang apa yang nggak terlalu ini kan kalau kita bisa lihat mah desainnya yang ada kemiringan tertentu ya. Jadi agak sedikit sulit juga kalau misalnya kita gambar desain ini juga. Nah, hal-hal seperti itulah yang dari sisi fitur remote tools ya tidak bisa untuk apa dijalankan seperti itu. Jadi otomatis kita masuknya ke bagian dari surface, kemudian nanti di bagian apa, nah seperti ini. Nggak terlalu banyak memakai bagian dari surface. Seharusnya kalau udah masuk dari parting surface nih ya, ya udah kita bisa langsung aja apa dikenit, terus ditambahkan ataupun dijadikan sebagai core dan cavity-nya. Gitu sih Pak. Baik Pak, makasih Pak. Sama Pak. Nah, kalau misalnya untuk di bagian kayak tooling split ya ataupun core ya nanti kita akan coba dan biasanya core ini dia apa bermaksud ke slide ya di slidernya ini kan karena emang ada dua aja ya. Nah nanti kalau misalnya anggaplah sini ada semacam kotak ya ini height ya mungkin bapak-bapak juga sudah paham ya untuk proses apa dari slide ya.
Dan nanti kita membuat sebuah desain ataupun ada desain ya. Contohnya, nah mungkin anggaplah ini slide ya. Harusnya dia ada eh, dari ini sini. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini slide-nya. Nanti pas di dalam core ya kita pakainya. Jadi ya nggak, kita nggak menggunakan ya mungkin sketch, cuma sketch singkat saja. Terus kemudian tinggal kita klik apa bagian yang dijadiin si slidernya. Seperti itu sih Pak. Dan kalau untuk ini dia tidak adanya draft tadi ya. Jadi sepertinya emang tidak membutuhkan sebuah slide. Hmm, nah mungkin bisa silakan dicoba ya. Nanti kita akan masuk ke bagian sini nih. Nah, mungkin kita coba break terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita masuk lagi ke jam 13.30 ya Pak. Oke Pak, siap. Oke, nanti kita akan masuk ke lesson 3 ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak.